Gue bukan siapa-siapa, tapi gue pernah jadi manusia yang paling gagal di dunia ini. Gue masih sendiri-sendiri, masih nggak punya siapa-siapa. Walaupun nganggur tinggal di desa tuh enak, coy. Enak banget. Jadi gue tuh berharap dari konten ini gue bisa dapetin duit buat jadi suami yang emang bener-bener suami seutuhnya. Bisa nafkahin istri, bisa nyenengin istri gitu. Kalau emang jalannya gue ngonten gini, gue mungkin bisa dapat job, dapat kerjaan, dapat relasi baru, temen baru. Karena gue masih minim relasi di sini. Gue gak kenal siapa-siapa di sini. Jadi tolonglah bantuannya. Share video ini. Maksa banget ya, maksa banget. Belum closing udah minta share. Oke, nama gue Fikri. Lo bisa panggil gue Bang Fik. Terasa kayak tua banget ya. Enggak. Tapi emang gue emang tua, cok. Gue emang tua tapi gue nggak mau sih dibilang tua. Tapi persetan lah. Jadi gue ngasih nama channel gue Bang Fik itu ya karena gue dari kecil tuh emang dipanggil abang. Nah, itu aja. Kalau di channel ini tuh gue bakal ceritain kisah hidup gue, pengalaman hidup gue, yang gue rasa ketahuan gue tuh pasti banyak relate di kehidupan banyak orang. Dan gue harap kalau lo lagi ngejalanin ketahuan lo sekarang, lo bisa lepas dari itu, coy. Lo harus lepas dari ketololan lo sekarang apapun itu. Oke, langsung aja kita mulai dari beberapa tahun kebelakangan. Gua tuh pernah gagal, pernah bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya karena ketololan gue sendiri. Males-malesan, ngerasa ya udah paling berhasil lah gitu. Sampai akhirnya gua lupa kalau gagal itu nggak ada di kalender, coy. Gak ada gagal di kalender. Gua bikin malu orang tua, ninggalin banyak masalah, ngecewain orang-orang sekitar gua, dan gue juga udah jadi racun juga ke lingkungan gue. Jadi dulu tuh lingkungan pertemanan gue tuh toxic, coy. Yang pertama tuh toxic, yang kedua tuh hancur. Sama aja sih itu. Mohon maaf ya kalau misalkan gue tuh ngomongnya kayak belibet, karena ya ini konten pertama gue. Ini juga udah tag yang ke nggak tahu ya berapa sih, yang banyak lah, intinya banyak banget. Jadi biar tag ini berhasil kayaknya gue harus ngecil dulu lah. Ah, bentar ya, coy. Gue tuh bukan sok paling ngopi lah gitu kan, tapi dengan ini tuh gue santai. Sebenarnya sejatinya gue tuh ekstrovert sih, nggak introvert kayak gini. Sejatinya gue tuh pede-pede aja sih di luar, kadang bikin hal-hal yang malu-maluin diri gue gitu. Pede, cuman nggak tahu kenapa gue tuh di depan kamera tuh jadi gini, jadi ah parah gini lah, coy. Di lingkungan gue yang toksik itu, gue hidup, gue lahir, gue gede, niat buat ngerubah lingkungan gue tuh ada, tapi akhirnya gue sendiri yang kebawa sama arus, dan akhirnya gue ada di satu titik masalah yang gede banget, gue hancur banget, dan gue harus keluar dari lingkungan itu, harus keluar. Jadi gue mutusin buat kabur dari masalah. Sebenarnya nggak kabur total sih, gue mutusin buat kabur dulu karena gue tuh mau nyari nafas baru, kehidupan baru, lingkungan baru. Walaupun dari dulu gue percaya sih, yang namanya lingkungan di mana-mana tuh ya ada plus minusnya, ada positif negatifnya tuh pasti ada. Tapi di lingkungan gue dari kecil dulu itu gue udah nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa ditolong lagi. Jadi di awal tahun 2024 gue tuh mutusin buat hijrah ke Jogja.
Jangan lo kira gue tuh masih ada tabungan ya. Gak ada coy, gak ada. Gue tuh sampai Jogja tuh duit gue tuh gak nyampe 200.000 lagi lah, tapi untungnya ada beberapa temen gue yang mau bantu, yang mau ngasih relasi, ngasih tumpangan tempat tinggal, karena gue nggak ada kenal siapa-siapa di sana. Ada juga yang bantu neefin gue duit. Ya gue berterima kasih banget lah buat semua peran yang udah pernah ngebantu gue. Tapi kan nggak semudah itu ya, namanya perjuangan dari nol ya. Jadi gue putusin di Jogja, gue sambil ngamen, sambil nyari kerja, sambil ngamen. Walaupun dengan suara gue yang, ya lo nilai sendiri lah suara gue kayak gini. Gue rasa tuh kalau gue ngamen dulu tuh kayak si anjing ngapain sih suara jelek ngamen di Jogja gitu. Tapi gimana? Gue lapar, gue butuh makan, gue masih mau hidup, itu aja. Masih ada mimpi-mimpi gue yang baik yang harus kecapai, dan gue nggak boleh mati dulu. Jadi buat lo semua yang mungkin keadaannya pernah sama, pasti sih. Semua orang pasti pernah ada di posisi titik terendahnya kan. Lo jangan pernah mikirin buat ngelakuin hal yang paling kayak ngakhirin hidup lah. Hidup tuh enak. Hidup cuma sekali. Ngapain lo mikir pendek itu? Tapi karena ya gue tuh bukan orang yang terlalu tahu sih, gue masih punya skill, masih punya kemampuan buat kerja, masih punya ilmu pengetahuan, jadi gak butuh waktu lama buat gue dapat kerjaan. Kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu gue di Jogja, gue dapat kerjaan di salah satu percetakan jadi operator desain. Ya kalau perihal gaji lo tahu sendiri lah, gak usah gue jelasin, lo tahu sendiri Yogyakarta kan cukup. Ya enggak lah, gue sambil ngamen. Jadi gue tuh kalau si pagi gue sambil ngamen gitu kan, malamnya gue ngamen karena duit gue habis coy. Gue kalau nggak ngamen gue bingung kerja pakai apa gitu, kendaraan nggak ada, ojol pasti kan. Ya udah, jadi gue harus sambil ngamen. Gue ngekos, nggak ada kasur, jadi gue tuh tidur di lantai awalnya. Lantai pakai dikasih karpet tuh sama ibu kos gue dulu, mbah gue manggilnya kan. Sama mbah tuh dikasih karpet tipis gitu coy, sama bantal guling lah. Ya lumayan nyaman lah. Bentar coy, kafein dulu, kafein. Gue udah kayak, ya beberapa hari setelah gue kerja tuh gue dapat job lah dari teman, nge-branding suatu bisnis dia lah gitu. Secara kebetulan tuh gue tuh bisa lah dikit-dikit desain sama ya ngelola sosmed gitu lah. Gue nggak mau diri gue tuh dibilang keren-keren banget social media spesialis, intinya kayak gitulah. Dan produk dari bisnis teman gue tuh dibilang ilegal, dia legal kayak gitu. Intinya produk nggak jelas lah, scam. Gue nggak bisa jelasin karena yang gak enak ya gue ngejatuhin bisnis orang kan nggak mungkin. Dan gimana pun juga itu usaha ada yang pernah bantu gue, walaupun itu kerjaan yang menurut gue salah. Gue jahat banget sama orang. Tapi ya udah, dari situ gue bisa ngerasain hidup yang ya lumayan enak, lumayan enak. Gaji mungkin 15 kali lebih banyak sih daripada gaji gue sebulan kerja di percetakan di Jogja. Sebulan gue kerja sama teman gue tuh, gue udah bisa beli handphone, laptop, lumayan. Dan gue gak ngamen lagi. Tapi karena beberapa saat kemudian, karena gue sadar itu salah kerjaannya, itu banyak ngejebak orang, gue tuh ngerasa kayak gue tuh mau keluar dari dunia yang toksik, tapi
gue masuk lagi dan gue sadarnya lama. Cuman gue mau ngelepasnya kayak gimana, gue butuh hidup gitu. Gak ada, belum jalan keluar di Yogyakarta tuh yang bisa bikin gue kayak hidup kayak gue ngerjain kerjaan itu gak ada belum. Jadi gue masih dilema tuh. Gue masih sendiri-sendiri, masih nggak punya siapa-siapa. Sampai akhirnya gue ketemu orang. Ini udah masuk ke ranah cinta-cintaan nih. Kamu jangan senyum-senyum gitu ya. Soalnya ini ceritanya soal dia, boy. Soal bini gue gitu. Aduh. Gue ketemu seseorang yang bukan lebih-lebihin sih, tapi emang dia tuh lebih spesial dari ekspektasi gue sih. Jadi gue ketemu orang cewek, sekarang alhamdulillah udah jadi bini gue, coy. Keren gak sih? Setahun ngerantau, nikah. Tapi cerita gue tuh nggak semulus itu. Nanti gue bakal ceritain di episode-episode lainnya. Karena kalau untuk gue ceritain tuntas, ini tuh kan konten pertama ya, yang harusnya tuh jadi konten perkenalan. Kayaknya kelamaan. Dan lu bakal bosan dan gue juga bakal bosan. Jadi gue kenal bini gue nih dulu, yang emang ya namanya cinta kan. Dan gue tuh udah lama banget gak pacaran. Dan nanti juga suatu saat bakal gue jelasin kenapa gue tuh nggak udah lama banget gak namanya cinta-cintaan tuh. Mungkin suatu saat gue ceritain. Mungkin 2-3 tahun lah gue tuh gak yang namanya pacaran. Sekali gue ngerantau, gue lagi jatuh kenal sama cewek, udah jadi. Nggak pacaran sih, kita komit ya. Jadi gue tuh inget, gue tuh ya mulai ada komit dan sama cewek gue tuh di bulan Oktober lah, tahun 2024. Belum nyampe, baru beberapa bulan gue ngerantau. Dan dia bisa ngeyakinin gue kalau dia bakal nerima gue apa adanya. Walaupun gue nantinya nggak bakal punya apa-apa karena gue ninggalin kerjaan gue itu. Susah kan nyari cewek kayak gitu. Susah, susah, susah banget coy, susah. Dan gue lepasin semuanya, gue nggak mikirin lagi yang namanya kelaparan lah, apalah, kebangkrutan lagi. Nggak sih, ini kan gue kerja ya, nggak bisnis lagi. Kalau di tempat asal gue tuh gue bisnis coy, bangkrut tolong. Terus akhirnya dari bulan Oktober gue jalin komit, di Februari 2025 kemarin gue merit. Indah kali hidup rumah tangga baru. Dan jangan lo kira itu nggak ada masalah coy, banyak masalahnya. Yang pertama yang jelas gue tuh nggak ada kerjaan tetap ya. Gila sih, nggak ada kerjaan tetap, ngotot-ngotot mau nikah. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Dan lo juga bisa ngelakuin hal itu. Gue percaya. Gue aja bisa kok. Jadi gue nikah. Sekarang itu udah di bulan April. Udah masuk 2 bulan usia pernikahan gue. Dan gue belum bisa jadi apa-apa. Gue belum bisa jadi apa-apa. Gue belum ada penghasilan tetap. Masih ya serabut-serabutan. Sekarang kerjaan gue ya freelance coy. Misalkan teman gue ada yang mau bikin kaos, minta desainin. Ada yang mau jual kaos, minta tolong apa, mau kapin gitu. Terus gue juga jual kaos sablon juga. Walaupun produksinya gue tuh masih kerja sama lah sama temen gue di Jogja. Ya dapat untung-untung duit rokok lah. Cukup enggak lah. Ya cukup. Alhamdulillahnya tuh gue dapat bini, dan keluarga bini gue tuh nggak toksik, dan mereka nge-support apapun sampai gue mulai konten ini. Kita langsung masuk ke tujuan gue ngonten. Yang pertama tuh gue mau sharing pengalaman gue, cerita gue solo semua. Bukan cerita sukses ya, cerita tahu. Tapi kan lo semua kan bakalan bisa dapat solusi dari cerita tahu gue gitu. Mana tahu aja lah.
Kamu jangan ngeliat aku kayak gitu dong. Mana tahu gue tuh bisa ngasih ya wejangan apa gitu. Jadi gue sekarang tuh tinggal di rumah bini gue coy. Di jauh lah dari Jogja, di salah satu desa lah. Nggak pelosok-pelosok banget sih. Gue tuh tinggal di desa coy. Di Girimarto namanya, di Wonogiri. Iya, kalau keluar rumah dikit kelihatan lah tuh Gunung Lawu. Dan ini pertama kali gue tinggal di desa. Pertama kali. Yang dimana dulu tuh gue kalau di jalan ya, di jalan nih, lewat desa kayak gini tuh gue pasti bilang ke teman gue, mungkin ke cewek, ke bini gue ini juga. Ya kan aku sering bilang kayak gini, aku kalau tinggal di kayak gini nih, kayaknya, alah gimana ya gitu kan. Sepi gitu kan. Cuman ya enak. Walaupun nganggur tinggal di desa tuh enak coy. Enak banget. Yang kedua, tujuan gua ngonten jadi duit. Gue jujur aja ya. Jujur aja, kita tuh harus jujur aja gitu, dari duit. Karena gue gak ada penghasilan. Tapi gue nggak ngarep gue langsung tenar gitu, langsung terkenal, langsung apalah kayak dia Dika mungkin, Ferry Andi mungkin apalah gitu. Nggak, gue nggak ngarep kayak gitu. Tapi gue ngarepnya tuh ya seenggaknya tuh gue bisa ngebangun personal branding lah. Dan gue emang kalau di produksi gue mau sombong dikit lah, gue pinter anjing lah. Gue nggak usah gue ngomong tuh, orang-orang yang pernah maki gue tuh pasti akuin lah Fikri pinter gitu kan. Karya gue udah adalah beberapa, cuman kalau gue sendiri depan kamera aduh kayak gini nih, kayak yang lo lihat nih, kayak yang sakit ngomong aja gue belepotan anjir. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin ya dari semua tutorial yang gue lihat di YouTube caranya storytelling tuh ya awalnya gini, bego dulu. Ngomong belepotan pasti, salting tuh pasti. Ini gue mulai salting lagi nih, gue mau bakar rokok lagi cok. Bentar ya, ini pasti di-cut videonya ya, karena ya device gue tuh masih nggak bisa langsung itu kan, nggak bisa langsung lama-lama. Nanti jangan di-cut dulu, nggak enak kan. Ya menit ke 20 lah kita cut. Sampai mana tadi? Sampai, oh ya, yang kedua ya, tujuan konten ya. Oke. Nyari duit coy. Jadi tujuan gue tuh bukan gue mau jadi langsung terkenal, dapat endorse atau apapun segala macam, enggak. Tapi gue tuh kepengen ya dapat job aja. Dari beberapa plan juga yang udah gue buat. Karena katanya salah satu promosi gratis itu ya jadi content creator. Karena gue nggak ada budget ads. Kalau dulu gue ngambil project sama orang, kerja sama orang, itu kan ada budget ya. Ini kan nggak ada coy. Nggak ada budget ads-nya tuh nggak ada. Jadi ya ini, gue harus mulai ngeberaniin diri gue nih biar bisa nafkahin bini gue. Gue harus ngonten. Gue harus berani nih. Nggak nggak apa ya, nggak nggak gagu gitu lah, apa sih bahasa Indonesianya. Jadi gue tuh agak minim bahasa Indonesia ya, karena gue dari desa kampung juga, Sumatera. Dan gue tuh udah setahunan di Jawa nih, agak adalah masih dikit-dikit logat Jawanya yang lengket, walaupun gue masih belum bisa bahasa Jawa coy. Jadi gue tuh berharap dari konten ini gue bisa dapetin duit buat jadi suami yang emang bener-bener suami seutuhnya, bisa nafkahin istri, bisa nyenengin istri gitu. Dari apa ya, gue kan ada beberapa keahlian nih. Gue adalah sedikit keahlian di fotografi, videografi, desain grafis, ya ngatur-ngatur sosmed dikit-dikit bisa lah. Jadi gue tuh gue tuh ngarep dari kalau emang jalannya gue ngonten gini, gue mungkin bisa dapat job, dapat kerjaan, dapat relasi baru,
temen baru karena gue masih minim relasi di sini. Gue gak kenal siapa-siapa di sini. Jadi tolonglah bantuannya. Share video ini. Maksa banget ya, maksa banget. Belum closing udah minta share. Oke, kita cut dulu. Udah mulai ya? Oke, kita lanjut lagi. Gue sengaja bikin video ini senatural mungkin. Karena ini gue cerita ya. Walaupun masih belepotan, semoga lo semua bisa sabar denger gue cerita. Sampai ke tujuan konten tadi ya, yang kedua. Yaitu, gue ngarep dari gue konten ini gue bisa dapat duit coy. Ya, bisa ngebantu usaha yang lagi gue jalanin lah. Gue lagi yang pertama tuh gue ngejalani ya jual kaos sabun. Yang pertama. Yang kedua tuh yang mau gue jalanin, insya Allah mulai besok. Itu gue tuh mau buka jasa street photo di alun-alun kota Wonogiri ribuan. Jadi nih realitanya nih gengs, gue buka jasa street photo cuman ribuan doang. Cuman ya nggak apa-apa lah. Di sini tuh ternyata nggak ada. Jadi gue tuh stay di apa sih namanya nih? Alun-alun Wonogiri. Jadi buat kalian nih yang tinggal di Wonogiri yang mau biar foto kalian tuh estetik, terus langsung ke sini. Terserah lah mau fotografer komen kayak gimana, persetan lah, gue kan masih pemula kan, gak apa-apa. Gue lapar. Dan gue juga nggak ngambil nggak ngebanting harga kayak, kecuali kalau gue kayak ngebanting harga di wedding atau apa gitu ya mungkin lah gue bisa. Nah, gue nggak bisa ngambil itu lah. Di face gue, gear gue tuh nggak proper belum. Gitu. Kalian fotografer daerah sini tenang aja lah intinya. Yang mau gabung juga boleh. Boleh banget kalau misalkan ini lewat FYP orang-orang Wonogiri, fotografer ada yang komplain, bla 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 menemuin gue, ya udah, gue jabanin cerita kita ngobrol. Kayaknya cuma dua itu tujuan gue konten. Yang pertama yaitu gue mau cerita, sharing pengalaman semuanya pada kalian. Ke kalian semua tuh gue mau sharing. Lo bisa komen-komen juga, bakal gue balasin kok. Gue terinspirasi bikin-bikin kayak gini tuh, jujur aja ya. Dari dulu sih sebenarnya gue tuh pengen kayak gini. Lo tuh pengen sih jadi orang-orang terkenal, lo pengen. Makanya gue belum pede aja coy. Gue belum pede. Dan belum ada juga cerita yang bisa gue jual. Mungkin ada sih, cuman gue aja yang ngerasa belum pantas. Mau bikin konten tutorial, gak bisa gue coba. Gak bisa. Mau pernah sih gue beberapa bikin, tapi nggak yang kayak gini ya. Ya di TikTok atau di IG lah. Konten-konten. Ide atau segala macam gitu. Ya naik, udah gue hapus akunnya. Jadi ini kayaknya udah 20 menit lebih sih. Cuman nggak apa-apa lah. Paling nanti selesai editing dan lain-lain ya kepotong 15 menit lah. Biar kalian nggak bosan juga kan nanti dengerinnya banyak hal-hal yang gue mikir, harus mikir-mikir dulu. Tapi ini tetap gue bagiin senatural mungkin coy. Nggak ada. Gue aja nggak pakai screen, nggak ada apa-apa. Screen gue tetap bikin, tetap bikin. Tapi gue nggak pakai. Aku susah, susah banget sumpah pakai script. Gue malah fokus nggak kayak cerita yang baca. Belum ada dagingnya ya dari cerita gue, tapi gue harap kedepannya gue bisa lebih baik buat cerita ke kalian. Dan gue percaya pengalaman gue, cerita gue itu bisa ngebantu. Gue percaya cerita ketololan gue tuh bisa ngebantu orang lain buat keluar dari ketololannya. Gue percaya itu coy. Gue tuh terinspirasi ya dari banyak lah konten-konten kreator yang terkenal udah. Dari lihat podcast kayak dari Om Deddy juga lah, Om Deddy. Terus ada lagi tuh yang sekampung sama gue tuh, Ferry Irwandi. Gue ngefans ya sama dia, pinter banget gitu.
Pinter banget anak Pak Irwandi, dosen hukum Unja. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih baik dan kalian pun juga bisa lebih baik. Gue juga bakal berusaha bikin konten yang isinya daging, coy. Jadi mohon maaf kalau misalkan konten gue pertama kali ini, konten perkenalan gue ini ngebosenin. Asli sih ini pasti ngebosenin sih. Gue aja bosen dengernya. Ini pasti ngebosenin, coy. Tapi lo harus, nggak harus sih. Tapi terserah sih. Menurut gue lo harus dengerin cerita gue. Kalau lo mau keluar dari ketololan gue. Ketololan lo, sorry. Alah, masih gugup juga. Udah 30 menit gue ngomong kurang lebih. Masih juga gue gugup. Oke, thank you buat semuanya. Kedepannya gue bakal berusaha jadi yang lebih baik.